Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anissa Rahmati Putri selaku pembawa acara podcast hari ini. Nah teman-teman, hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu dari Otoritas Jasa Keuangan, ada Ibu Fani Malangsari Mulyadi. Halo Ibu, gimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin boleh sapa dulu teman-teman kita yang menonton podcast kita hari ini. Ya, selamat siang teman-teman. Mungkin ini juga nanti entah ya di uploadnya kapan. Tapi kali ini, siang ini saya hadir dari OJK bersama UMC, tentunya akan menyampaikan topik-topik yang tentunya sangat relevan dan mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Amin. Di sini kita akan membahas mengenai literasi keuangan ya Mbak. Iya. Mungkin gimana langsung aja ke pembahasannya Mbak? Boleh. Oke, di sini Mbak, OJK itu kan biasanya dikenal itu dengan lembaga yang mengatur, mengawasi, juga melindungi, terutama pada sektor jasa keuangan ya Mbak. Nah, sesuai dengan tema kami mengenai literasi keuangan, gimana sih peran OJK dalam meningkatkan literasi keuangan kepada masyarakat, khususnya ke kalangan mahasiswa maksudnya? Iya. Nah, untuk OJK sendiri itu ada program ya, banyak tema-tema program khususnya untuk peningkatan literasi keuangan. Karena di sini kita menekankan pentingnya kenapa literasi. Nggak hanya literasi keuangan ya yang menyangkut hajat hidup kita dan hajat hidup tentunya keluarga atau juga lingkungan sekitar. Kita mengajak generasi mahasiswa dalam rangka gencarkan, yaitu Gerakan Nasional Literasi Keuangan melalui edukasi. Karena kita juga bersama UMC udah sering ya, apalagi langsung mendatangkan juga atau langsung berkolaborasi dengan BEI, kemudian ya bisa dengan sekuritas juga, kemudian dengan bank. Nah, tujuannya adalah kita itu ingin masyarakat, terutama mahasiswa itu kan kaum intelektual nih. Mahasiswa bisa menjadi agen literasi daripada OJK. Nah, karena gini teman-teman, kenapa sih literasi itu penting? Karena kalian kalau misalnya salah melakukan keputusan keuangan, itu dampaknya bukan cuma sehari dua hari teman-teman, tapi dampaknya jangka panjang, bahkan bisa berdampak ke masa depan kalian juga. Contohnya tadi kan kita bahas LIK ya. Nah, kalian mahasiswa nih, kalau misalnya kalian FOMO, terus juga pengen haus validasi dari orang lain atas hal-hal yang kalian sendiri tuh nggak butuh gitu. Nah, itu akan dampaknya kalau kalian nggak punya cukup kapasitas keuangan dan kalian hanya percaya langsung apa yang ada di medsos, hanya butuh pernyataan pengakuan orang lain yang gak ada harganya ya pengakuan itu sebetulnya. Nah, kalian akan gampang berhutang teman-teman. Kalian akan menggampangkan sifat hutang, gak tahu konsekuensi dari hutang. Sementara kalau orang yang terliterasi itu pasti akan mikir dulu teman-teman, ini hutang emang perlu apa enggak sih? Terus konsekuensinya gimana? Bunganya gimana? Kalau telat bayar kayak gimana? Nah, kalau orang yang gak terliterasi itu yang penting ngutang dulu, yang penting keinginan saya terpenuhi dulu tanpa mikir ketika dia misalnya nyicil handphone nih. Handphone itu kan kalau kita beli siang ini 5 juta, nanti sore kita jual lagi 5 juta enggak ya, kan turun harganya. Nah, beda lagi kalau kita investasi di tempat yang benar, itu pasti akan bernilai tambah. Nah, kenapa literasi keuangan itu juga penting? Makanya kita gencar mengedukasi masyarakat, terutama segmen mahasiswa yang memang mahasiswa ini secara umur itu di antara peralihan dari remaja ke dewasa. Makanya keputusan hidup kalian tuh kan ditentukan dari kalian saat ini mahasiswa ya, mau jadi apa, kerjanya juga nanti uangnya mau dikemanain, itu ditentuin dari sekarang. Kemudian juga edukasi kita lakukan untuk mengukur pemahaman kalian ya. Kita juga sering ada lomba-lomba, entah berupa kuis atau lomba konten. Itu biasanya di acara apa Mbak? Nah, kalau di acara apa itu biasanya kita bertema ya, entah di Hari Indonesia Menabung atau Bulan Inklusi Keuangan atau Bulan Literasi Keuangan. Nah, yang kita rasakan efektif
apakah materi yang kita berikan itu kalian pahami atau enggak, itu adalah dari lomba konten. Biasanya kalau dari lomba konten tuh kita bisa lihat nih, mereka ngerti nggak ya apa yang pemahamannya. Iya. Betul. Nah itu nanti juga insya Allah akan kita adakan lagi ya di bulan inklusi keuangan, itu lomba konten bagi mahasiswa, remaja, pelaku UMKM, ibu rumah tangga juga bisa ikutan, semua kalangan bisa ikutan. Nah, biasanya lomba kayak gitu di-share-nya di mana, Mbak? Di medsos OJK Cirebon, di IG. Oke teman-teman, jadi jangan lupa kepoin ya medsos OJK, yaitu @OJK_Cirebon. Tadi kan sudah dijelaskan ya Mbak bahwa literasi keuangan itu penting terutama untuk kita para mahasiswa. Nah, kemudian kalau rendahnya literasi pada seseorang itu kan mengakibatkan dampak yang cukup krusial ya Mbak, seperti tadi bisa terlibat hutang, kemudian pinjaman online ataupun hal lainnya. Nah, sebenarnya tinggi atau rendahnya literasi keuangan pada seseorang tuh kira-kira bisa dilihat dari segi apa Mbak? Atau mungkin ciri-ciri dari orang tersebut memiliki literasi keuangan yang baik itu seperti apa? Ya, kalau ciri-ciri dari seseorang punya literasi keuangan yang baik, tentunya dia itu bisa memanfaatkan berbagai produk keuangan dengan hati-hati. Dan dengan hati-hati itu memunculkan sikap yang memanfaatkan produk keuangan dengan bijak. Misal, salah satunya adalah orang ini sudah bekerja, tapi gajinya masih UMR nih atau UMK. Nah, dengan gaji UMR atau UMK, dia disesuaikan dengan tentunya gaya hidup yang bisa menunjang ya. Misalnya dari segi handphonenya nggak usah lah iPhone, apalagi masih kredit gitu kan. Atau misalnya Samsung seri teratas gitu. Dia disesuaikan antara gaji dia dengan misalnya handphonenya cukuplah yang fitur-fitur yang dia perlukan aja untuk medsos atau untuk komunikasi. Nah, dari gaji UMK itu dia juga hebatnya punya tabungan nih. Selain tabungan juga dia investasi sedikit-sedikit, misal dia ada reksadana atau misalnya dia ada nabung emas. Nah, berarti kan dengan segitu kok kita juga heran ya, kenapa ya kalau dipikir-pikir dengan gaji UMK atau UMR kok dia bisa kayak gitu. Nah, berarti kan ini tuh bukan salah di dianya kan, tapi salah di pemikiran kita. Oh, selama ini kalau misalnya mengelola keuangannya dengan betul, berarti kan memang bisa, memang tidak akan kurang gitu dengan gaji segitu. Tergantung bagaimana kita memanfaatkan sumber keuangan yang ada. Dan juga dari segi kelogisan berpikir mungkin ya, karena literasi keuangan itu kadang juga orang yang pendidikannya sangat tinggi belum tentu dia punya literasi keuangan yang baik juga, karena didorong oleh keinginan biasanya, keinginan yang besar, terus juga haus validasi. Banyak orang-orang yang menganggap apa yang ada di medsos itu memang harus diadaptasi. Nah, itu yang celakanya, banyak orang-orang yang berpikiran seperti itu. Tapi ternyata ketika kita misalnya bekerja, terus juga kita seiring dengan berjalannya waktu, kita promosi gitu ya misalnya, terus ada kenaikan gaji. Nah, dengan adanya kenaikan gaji itu kalau bisa gaya hidup juga jangan naik. Jadi gaya hidupnya disesuaikan aja, mungkin naik dari segi pemenuhan kebutuhan mungkin ya, yang tadinya belum bisa punya rumah jadi punya rumah. Terus juga kalau udah punya motor ya pergunakan yang ada dulu aja, jangan kemudian memaksakan dengan berhutang gitu. Terus juga jangan mudah terpengaruh sama medsos juga, karena kan banyak yang ternyata selebgram juga nggak bener-bener berada di tempat liburan itu ya, ternyata hanya cuman permainan AI dan lain-lain. Jadi tandanya seseorang punya literasi keuangan yang baik itu dia bisa mengoptimalkan sumber keuangan yang terbatas dengan output yang maksimal, output yang dia punya yang maksimal gitu. Oke Mbak, berarti itu tergantung dengan pola pikir kita juga ya Mbak mengenai mengelola keuangan tersebut. Betul. Nah, kalau terkait tingginya inklusi keuangan nih Mbak, apakah bisa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya literasi keuangan pada seseorang? Ya, sebenarnya antara tingkat
literasi dan inklusi itu harusnya berjalan beriringan ya. Yang jadi masalah di Indonesia itu adalah gap antara tingkat literasi dan inklusi keuangan yang cukup lebar ya. Kalau yang tahun lalu itu sekitar 9%, tahun ini malah naik nih gapnya jadi 14%-an karena tingkat inklusi keuangannya naiknya agak signifikan gitu ya. Nah, untuk menyiasati gap ini ya berarti kita harus memang menggencarkan literasi itu, karena kalau misalnya bukan hubungannya bukan terbalik, harusnya bukan inklusinya naik terus literasinya jadi rendah. Literasi tetap naik di tahun ini, tapi naiknya literasi itu tidak diimbangi dengan naiknya inklusi keuangan tidak diimbangi dengan naiknya literasi keuangan. Inklusi keuangan naik 14%, sementara literasi keuangannya cuma naik 1%. Nah, itu yang jadi bahaya, kenapa orang itu tidak bisa memanfaatkan produk keuangan dengan bijak, atau istilahnya nggak sayang sama uang sendiri lah. Ketika misalnya tabungannya udah banyak, dia scroll e-commerce gitu ya, terus dia nggak butuh, tiba-tiba dia check out karena terpengaruh sama medsos, padahal belum tentu juga dia butuh. Kayak tadi kan anak-anak SMA juga bilang kebutuhan kalian itu apa sih, skincare gitu, padahal kan buat anak SMA belum terlalu perlu ya gitu, dan untuk umur segitu rasanya juga kebutuhannya masih minim lah. Tapi mungkin karena pengaruh medsos juga jadinya banyak orang-orang ini nggak bisa akhirnya mengelola uang gitu, dan tergantung circle pertemanannya dia juga sih, lingkungan dia, apakah circle-nya itu mendukung untuk dia itu bisa memanfaatkan produk keuangan dengan baik atau tidak, itu juga sangat berpengaruh. Jadi harusnya inklusi keuangan naiknya itu diiringi sama literasi, sehingga dalam memanfaatkan produk keuangan itu dia ngerti, dia punya produk investasi, misalnya punya saham. Nah, kan dengan dia punya saham itu berarti dia ngerti dong kalau misalnya harga saham naiknya naik banget gitu ya, itu terus ada suspensi dari BEI, dia kan nggak langsung bereaksi negatif gitu, dan tidak menganggap hal itu sebagai kerugian. Orang yang paham tentang keuangan tuh tidak akan kayak gitu, dia tuh pasti mencari informasi, oh market memang lagi gejolak ya, ya udah tahan aja, nanti juga akan rebound lagi gitu. Oke Mbak. Nah, kalau dari OJK sendiri tuh kira-kira memiliki data terkait indeks literasi mahasiswa nggak Mbak? Jadi jika diibaratkan dalam bentuk persen nih, kira-kira seberapa banyak mahasiswa yang sudah paham akan literasi keuangan ini Mbak? Ya, kalau untuk mahasiswa kebetulan kita itu ada tingkat literasi berdasarkan kelompok umur dan tingkat inklusi berdasarkan kelompok umur. Yang terendah itu malah pelajar ya. Pelajar di 15 sampai 17 tahun itu masih agak rendah. Nah, kalau untuk mahasiswa itu agak lebih seimbang dengan tingkat literasi dan inklusi nasional, karena memang kan mahasiswa sudah punya produk keuangan ya. Mau itu dipaksa melalui kartu mahasiswa atau tidak, mereka sudah punya, dan akses mahasiswa ke informasi itu cukup banyak. Jadi kalau dari segi literasi atau inklusi tidak dikategorikan rendah ya, tapi cukup baik kalau untuk kategori mahasiswa. Tadi kan udah disinggung juga ya mengenai gaya hidup, seperti mereka mempunyai kebutuhan dan juga keinginan. Nah, apakah gaya hidup mereka itu termasuk ke dalam kategori mendukung atau justru malah kebalikannya dalam segi literasi keuangan? Ini tergantung juga gaya hidupnya ya. Kalau misalnya gaya hidup yang ditampilkan sesuai sama kemampuan, tentunya mendukung dari segi literasi dan inklusi keuangan. Tapi kalau gaya hidupnya berkebalikan, nah ini yang bahaya. Karena gaya hidup yang misalnya harusnya kita mampunya itu naik angkot, tapi kita maksain naik taksi, kan itu bahaya ya. Dengan
ongkos yang mungkin 7 kali lipat lebih tinggi daripada angkot, tapi kita mengeksklusifkan diri sendiri. Nah, itu pasti tidak mendukung literasi keuangan. Juga harus terampil menggunakannya. Apakah misalnya kalau dalam kita beli sesuatu kita gampang pakai pay letter. Nah, itu juga termasuk salah satu orang yang bisa dikatakan belum literasi keuangannya juga belum baik tuh, karena kan gampang sekali berhutang gitu ya, dan tidak berkomitmen, apalagi nggak berkomitmen atas hutang tersebut. Teman-teman kalian kan sekarang paham ya dengan dunia digital saat ini, juga banyak penipuan-penipuan scam keuangan, apalagi di dunia kampus nih yang kemarin sempat rame Reset Card. Pernah denger nggak? Kalau aku belum sih. Belum ya? Iya. Nah, ini terjadi investornya di salah satu kampus, bahkan tenaga pengajar yang ikut, dan mempengaruhi sivitas akademika lainnya. Nah, modusnya ini adalah dengan menawarkan investasi penyewaan mobil listrik. Jadi dengan kita invest 20 juta, kita akan dapat fix imbal hasilnya sebesar 1 juta. Berarti kan 5% ya per bulan ya. Dan di situ dikatakan tidak ada resiko apapun, mau resiko servis atau lainnya. Sementara kalau kita berpikir logis nih ya, zaman sekarang perusahaan aja kan pada tutup ya istilahnya ya. Terus juga PHK di mana-mana. Kalau kita ngobrol sama driver taksi online pun semuanya pada struggle sekarang itu kan ya, karena memang di luar negeri, di dunia global pun perekonomiannya lagi terseok-seok. Jadi kita mau nggak mau terpengaruh juga dengan pasar yang agak lesu tersebut. Nah, kalau kita misalnya iya aja dengan penawaran yang manis, nah kita terjebak tuh dengan sumber keuangan yang terbatas. Itu kalau sumber keuangan yang terbatas kayak gitu, terus kita nggak bijak, itu bisa menciptakan kemiskinan struktural bahkan. Dan nantinya kan kalau misalnya kita sangat butuh uang untuk makan ya terutama, nantinya kan bisa meningkatkan kriminalitas pastinya. Nah, makanya kenapa kita tuh harus hati-hati banget teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ragu ada tawaran nih, teman-teman jangan iya aja, harus riset dulu ya Mbak. Harus riset dulu tuh, tanya ke kita ini bener atau enggak sih. Terus kalau udah dikasih tahu pun sama kita jangan ngeyel gitu ya. Kalau ngeyel ya resiko tanggung sendiri gitu ya. Berarti nggak menutup kemungkinan ya Mbak, modus-modus kejahatan tadi tuh ternyata ada di kalangan kampus juga. Ada, itu bahkan dari zaman saya kuliah loh modusnya. Kalau dulu semacam MLM ya, kayak jual obat gitu. Nah, kalau saya sendiri sih ditawarin dengan iming-iming keuntungan berapa gitu ya, tapi kita memang harus beli produknya dulu. Saya sih nggak pernah mau dari dulu seperti itu, karena menurut saya agak nggak masuk akal aja gitu ya. Dan kan obatnya ini apakah dikonsumsi secara massal atau enggak sih? Saya mikirnya lebih ke situ. Nah, kalau ini juga ditawarin investasi, nggak ada dokumen legalitasnya, gimana mau ada komitmen gitu kan? Kan semuanya agar bisa berkomitmen, hak dan kewajibannya jelas, penyelesaian sengketanya jelas, itu kan harus ada underlying ya, harus ada yang dokumen yang kita pegang secara hukum gitu, yang sah di mata hukum seperti itu. Oke Mbak, mungkin lanjut ya. Ini nih ada riset nih Mbak yang menunjukkan bahwa data pada tahun 2024 itu sekitar 18,33 juta orang melakukan pinjaman online. Nah, dari data tersebut tuh gen milenial dan juga Gen Z ini merupakan segmen terbanyak, di mana di dalamnya ada sekitar 311 mahasiswa yang termasuk ke dalam pinjaman online tersebut. Nah, menurut OJK sendiri bagaimana nih tanggapan terkait kasus tersebut Mbak? Terlebih untuk kalangan mahasiswa kan kadang melakukan pinjaman online tuh hanya untuk memenuhi gaya hidup doang gitu ya Mbak? Iya. Nah, dari kita sendiri, kita tuh di OJK sudah mengeluarkan POJK, saya lupa ya POJK berapa, dan SEOJK baru terbit di tahun 2025. Itu mengatur tentang influencer. Jadinya seperti
misalnya yang influencer tentang keuangan gitu ya, tentang kripto, itu ada POJK-nya bahwa mereka itu tidak boleh mengarahkan seseorang untuk membeli aset keuangan tertentu. Kan seperti kita juga suka sampaikan ya, bahwa kalau kita mencontohkan sesuatu itu pakai disclaimer. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu tuh yang kalau kalian perhatikan ya, kita itu memanggil beberapa kali influencer yang menawarkan produk keuangan tertentu agar dia itu dalam menjalankan dalam menginfluence orang gitu ya, misalnya mengedukasi orang tentang satu produk keuangan atau pasar modal, tentang kripto, itu mereka harus berizin, bersertifikasi dulu di OJK. Nah, kemudian dalam menyikapi fenomena pinjol yang ilegal, kami juga mengatur terkait dengan kalau pinjol yang legal itu kita sudah atur terkait batasan meminjam di pinjol. Selain tadi pinjol juga wajib masuk SLIK ya, masuk SLIK OJK per tanggal 31 Juli 2025. Juga kita mensyaratkan pinjol itu harus menerima debitur yang punya penghasilan aja. Jadi kalau misalnya mahasiswa tapi dia uangnya masih dari orang tua, itu nggak boleh pinjem di pinjol. Nah, gimana kalau misalnya udah terlanjur minjem di pinjol dan namanya udah blacklist? Apalagi kalau mahasiswa tuh banyak yang terjebak scamnya melalui orang terdekat, misalnya temennya ngajak investasi di suatu marketplace gitu ya, padahal tujuan temennya ini jahat loh. Jadi temennya ini pengen rating pokoknya naik, seolah-olah di situ transaksinya banyak, terus juga produknya ini laku gitu ya. Nah, dengan ratingnya naik itu yang dapat keuntungan kan temennya, tapi si temennya yang disuruh minjol itu kan jadi punya utang, sementara produk yang dia jual juga nggak laku gitu. Nah, mahasiswa tuh banyak terjebak di fenomena kayak gitu-gitu ya, tadi kayak FOMO kan, dijanjikan sesuatu, kalau aku nggak ikut kan itu gengnya aku gitu kan. Nah, kalau misalnya hal-hal yang seperti itu kita juga menanamkan di tiap edukasi ya, kita juga TOTK entah ke tenaga pengajar ataupun ke staf yang ada di kampus itu agar memberikan pendidikan keuangan gitu ya, sedikit memberikan pendidikan keuangan ke mahasiswanya agar juga tidak FOMO dan juga tidak terjebak ke skema-skema yang nantinya berujung scam. Nah, terus juga kalau dari sisi aturan itu ya, kalau pinjol yang resmi kita tadi ada pembatasan tertentu biar juga ini kan menyelamatkan mahasiswa juga nih yang nantinya masuk ke dunia kerja, gara-gara SLIK nanti susah dapat kerja kan, efeknya kemana-mana gitu ya. Makanya kita mengatur pinjol yang ada di OJK, yang resmi di OJK itu lebih ketat. Kalau yang pinjol yang ilegal itu kita berantas ya bersama Kombiji. Oke Mbak, tadi kan sudah dijelaskan juga ya mengenai pinjaman online, kemudian cicilan gitu. Nah, kira-kira ada solusi nggak sih Mbak yang bisa dilakukan untuk mahasiswa nih yang udah terlanjur gitu terlibat cicilan, terus itu pinjaman online atau mungkin pay later gitu? Mungkin ada solusi nggak sih Mbak dari OJK? Ya, kalau solusi dari kita pastinya untuk memulihkan nama baik kalian ya di SLIK, kalian harus berusaha untuk melunasinya, karena sekali lagi tidak ada pemutihan atas SLIK teman-teman, kecuali jalan satu-satunya itu dilunasi. Dan kenapa kalau ketika kalian mengajukan keringanan pembayaran ke penyelenggara pinjol yang legal ataupun ke penyelenggara pay later, biasanya nggak akan disetujui, karena kredit atau misalnya pay later tersebut kan digunakan bukan untuk kegiatan produktif ya, tapi konsumtif. Jadinya kenapa perusahaan baik itu pay later maupun pinjol yang legal itu susah untuk mengabulkan permintaan keringanan pembayaran, karena asumsinya gini, kalau orang udah pakai kredit konsumtif berarti kan mereka udah terpenuhi dong kebutuhan dasarnya ya, makanya mereka
ingin konsumsi yang lebih daripada konsumsi yang dasar. Lain halnya kalau misalnya kalian pakai produk keuangan itu untuk tujuan produktif, di mana seenggaknya ada usaha yang bisa dipegang sama si lembaga keuangan, dan gak akan mungkin usaha itu selamanya rugi, pasti nanti ada untungnya, bisa rebound gitu ya, bisa ada sumber pembayaran lagi. Jadi mau gak mau kalian harus lunasin dulu tuh sebelum misalnya kalian nanti terjun ke dunia kerja. Caranya ya kalau misalnya orang tua nggak mampu atau misalnya malu minta ke orang tua, ya mau nggak mau berarti kalian selain kuliah harus cari kerjaan ya, cari part time gitu, bayar. Pokoknya hutang itu harus dibayar teman-teman, karena ketika kalian berhutang ke paylater atau ke pinjol yang legal, kalian sudah terikat secara hukum dan sudah sah, karena kan ada perjanjiannya ya. Beda kalau kalian minjem ke pinjol ilegal. Pinjol ilegal itu nggak ada perjanjiannya, nggak ada dasar hukumnya istilahnya ya, tapi bahayanya lebih bahaya karena data kalian bisa dimanfaatkan sama si pinjol ilegal itu, bahkan data kalian bisa dijual sama dia gitu. Nah, kemudian kalian tingkatkan literasi keuangan ya, agar selain kalian paham tentang produk keuangan, pikirin dulu deh pokoknya sebelum minjem untuk apa, butuh atau enggak. Nah kan ada rumusnya tuh, biasanya kalian pikirin dulu selama 1 menit ya, hitung 1 sampai 60 perlu atau enggak tuh. Kalau dulu kan hitung kancing ya, kalau sekarang coba kalian pikirin secara logika, perlu atau enggak ya. Kalau cuman karena ikut-ikutan geng, ikut-ikutan temen, rasa-rasanya nggak perlu juga kayak gitu ya, karena mending ditahan ya Mbak. Iya, mendingan ditahan, karena emang pengakuan mereka menentukan masa depan kalian kan enggak ya, kan yang menentukan masa depan kalian kan prestasi kalian, organisasi. Nah kalian pikirin dulu tuh bener-bener, karena yang namanya hutang itu harus dibayar teman-teman. Terus juga kalian tingkatkan literasi melalui media sosial atau misalnya kanal-kanal lain. Kalian jangan terpaku sama konten-konten yang nggak faedah, misalnya yang cuma joget-joget atau misalnya yang terkait dengan gimana caranya menang judol. Nah itu nggak berfaedah sama sekali, karena yang namanya judi kalian beda sama kompetisi. Kalau misalnya kalian kompetisi, yang dilawan kan temen kalian ya, kalian tahu lawannya siapa. Terus juga kalau kalah kan kita belajar dari kekalahan biar strategi kita berikutnya lebih baik. Tapi kalau di judi ini percobaan kalian ke 1, ke 2, ke 3. Misalnya kalian pernah dikasih menang, strategi itu cuma tipu-tipu biar kalian itu menang lagi, karena dia ngebangun trust dari situ kan, dikasih menang dulu. Terus kalian itu tuh nggak berelasi, nggak berhubungan percobaan 1, 2, 3 itu. Jadi si bandar judul ini udah punya rumusnya, dan kalian nggak akan mungkin menang karena kalian lawan bandar judul teman-teman. Nah kalian pahami, kalian pikir kalau mau berhutang, terus juga kalau ada tawaran investasi, kalian konsultasikan dulu ke OJK bener atau enggak. Kanalnya gampang ya, kalian bisa WA ke 081 157 3 kali, atau kalian DM ke Instagramnya OJK Cirebon. Tapi konsultasinya harus sebelum transaksi ya, kalau setelah transaksi mah ya percuma. Itu udah masuk perangkap. Iya, jadi sebelum transaksi kalian harus cek dulu ini tuh apa, barang apa, terus bermanfaat apa enggak gitu. Jadi jangan putus belajar, apalagi di dunia yang serba digital ya. Kita nggak tahu mana yang benar, mana yang enggak, semuanya serba terlihat baik. Kalian pokoknya harus cari informasi yang banyak gitu. Berarti walaupun sudah banyak tutorial atau mungkin ada kayak pola khusus nih supaya bisa menang gitu, berarti itu hanya tipuan ya Mbak? Itu ilusi, itu nggak ada, bahkan secara statistik pun untuk kemenangan judul itu 0 ya. Nggak ada teman-teman. Yeah. Jadi jangan sampai ya teman-teman terlibat judi online atau mungkin pinjaman online yang ilegal gitu. Mending kalau tidak sesuai dengan kebutuhan mending ditahan ya Mbak. Iya. Memenuhi dengan gaya hidup atau mungkin sekedar FOMO ngikutin tren gitu ya Mbak. Iya.
Nah, di sini banyak juga nih Mbak mahasiswa yang ikut nih dalam misalkan arisan online, kemudian jadi reseller atau skema dropshipper gitu ya Mbak. Nah, menurut OJK ini dari sisi resiko keuangannya itu terkait hal tersebut itu seperti apa Mbak? Ya, kalau kita lihat dari sisi keuangan, misalnya untuk reseller atau dropshipper itu pastikan si orang yang kalian ajak mitra itu memang benar ya, maksudnya ada komitmen. Kalian bisa bikin perjanjian sendiri. Kalau misalnya perlu ke notaris lah gitu. Jangan kalian karena joinan bisnis tapi nggak ada dokumen apa-apa yang bisa dipegang ketika nanti ada masalah. Karena kan namanya juga hubungan orang ya, sebaik-baiknya hubungan orang kalau kalian suka lihat tuh story-story pebisnis, bahkan mereka yang ngebangun bisnisnya tapi mereka sendiri yang dijatuhkan oleh si mitra bisnisnya kan. Nah, jangan sampai kejadian tersebut kayak gitu. Jadi kalian sepercaya-percayanya sama orang, sama teman, sama sahabat, itu jangan percaya banget. Ada tentukan batasan-batasan tertentu. Misalnya kalian jadi reseller, kalian juga harus bikin perjanjian. Jadi kalian juga meskipun bukan anak hukum, tapi kalian harus paham hukum dagang itu kayak gimana sih. Karena kan ini apalagi kalau uangnya bukan uang kalian ya, apalagi kalau uang orang tua tuh udah sedih lah pokoknya kalau misalnya uangnya hilang gitu kan. Nah, terus juga dalam berbisnis kalian itu harus mengutamakan adab ya dan integritas. Jangan sampai misalnya produk yang dijual itu malah merugikan. Misal tadi produk skincare, ternyata izinnya belum lengkap nih, izin BPOM-nya belum ada, terus juga dari segi izin edarnya juga belum ada. Nah, itu kalian mesti pastikan, karena jangan sampai nanti begitu kalian dapat untung sedikit tapi kalian harus ngeluarin lebih. Karena apa coba? Karena kalian harus berurusan dengan hukum. Itu kan lebih ribet ya. Nanti waktu kuliah kalian kesita, uang juga tetap jalan, terus kalian juga stres gimana cara mikirin biar nggak jadi tersangka dan lain sebagainya. Merugikan diri ya Mbak. Betul. Jadi kalau kita nggak cermat, itu tuh efeknya jangka panjang teman-teman. Apalagi mungkin kalian bisa belajar dari kasus Nikita Mirzani ya. Yang dia juga koar-koar di medsos terkait dengan satu produk, terus juga ternyata mungkin si produk ini kan memang belum punya izin edar gitu ya disinyalirnya, tapi kenapa bisa dia yang dipenjara gitu kan. Nah, ini juga berawal kan dia mungkin oversharing atau apa sama sahabatnya sendiri ya dulunya. Nah, kalian harus belajar lah dari kejadian-kejadian orang yang kena masalah hukum juga nih. Jadi saran kita sih jangan terlalu percaya sama orang meskipun itu orang lembaga keuangan. Misalnya saya ngajak joinan bisnis ya sebagai orang OJK, kalian percaya aja karena saya kerja di OJK gitu. Semuanya pokoknya yaudah terserah. Itu nanti bisa saya jahatin sendiri, kalian gak nyadar loh. Berarti harus mengutamakan legal dan logisnya itu. Betul, ya Mbak? Karena kan ya hari gini siapa yang nggak butuh uang ya, siapa yang nggak pengen kaya gitu. Mungkin masih banyak yang salah paham ya Mbak, atau mungkin ragu nih terkait pengelolaan keuangan. Ini kita coba masuk mengenai investasi juga. Nah, sebagai pemula nih seperti mahasiswa, kira-kira lebih baik mana dulu Mbak? Apakah menabung, investasi, atau mungkin asuransi? Ya, tergantung dengan sumber keuangannya dulu. Kalau sumber keuangannya masih terbatas, mendingan nabung. Karena dengan nabung itu kalian kan potensi resikonya kecil ya, kecuali resiko nabung itu kalau misalnya banknya bangkrut. Tapi kan itu juga nanti bisa diganti sama LPS kalau di suatu hari banknya bermasalah atau sampai bangkrut. Nah, kalau misalnya kalian udah punya uang dingin itu nggak akan dipakai untuk kebutuhan ya, nggak dipakai untuk makan, nggak dipakai untuk bayar uang kuliah, atau misalnya nggak dipakai untuk kebutuhan orang tua. Nah, itu uang dingin kalau ada baru kalian investasiin. Nah, investasi juga jangan blek langsung gitu ya. Kalian misalnya
punya uang 5 juta, langsung 5 jutanya diinvestasiin ke satu produk yang berisiko tinggi. Jangan dulu, kalian cari instrumen investasi yang risikonya misalnya rendah. Misalnya kalian bagi pecah 5 juta itu, 1 juta misalnya kalian beliin logam mulia, 1 juta beliin reksadana, 1 juta beliin saham. Jadi kalian pecah-pecah tuh. Tapi jangan lupa kalian juga harus punya dana darurat, karena kalau misalnya investasi itu kan ada potensi resiko ya, ada potensi turun nilainya. Nah juga kan nggak liquid ya biasanya. Kalau kita jual logam mulia pun kan ada proses. Terus kita jual saham T+2 ya, begitu juga reksadana. Nah makanya kenapa butuh dana darurat biar langsung bisa dipakai. Jadi investasinya juga sesuaikan dengan profil risiko kalian. Kalian tipe yang menerima risiko tinggi nggak? Kalau kalian tipe menerima risiko tinggi, ya pilih instrumen yang saham misalnya. Atau misalnya kalian pengen risiko lebih tinggi lagi, uangnya ada, uangnya banyak, ya main di kripto. Tapi nggak kita sarankan ya, kalau kalian begitu masuk saham aja harganya turun, kalian udah panik. Kalian pilih reksadana aja, reksadana saham dulu, cobain. Kalau misalnya dalam 1 atau 2 hari harganya turun reksadananya, terus kalian panik, ya berarti kalian gak cocok di instrumen yang high risk. Pilih aja misalnya kalau reksadana pendapatan tetap, atau reksadana pasar uang, itu risikonya lebih rendah, tapi ya naiknya juga lama ya, harus tujuannya jangka panjang. Kalau logam mulia juga karena lihat harganya bagus nih, sekarang tuh lagi turun loh trennya logam mulia ini, karena emang kan pasar sahamnya lagi bagus ya, karena instrumen investasi itu ya saling mempengaruhi dan saling kalau misalnya ekonomi lagi bagus pasti kan IHSG bagus, saham bagus, biasanya emas turun. Kalau kebalikannya ekonomi global lagi turun, IHSG turun, emas naik. Nah jadi saling melengkapi portofolionya, jangan di satu keranjang. Oke Mbak, tadi kan udah dijelaskan ya Mbak bahwa gimana sih? Pelan-pelan dulu. Berarti untuk pemula itu rekomendasinya ke nabung dulu ya Mbak. Nah kalau misalkan nih ada mahasiswa yang ingin investasi tapi pas-pasan atau mungkin masih pakai uang jajan gitu, menurut Mbak itu direkomendasikan atau enggak? Kalau dia pengen belajar investasi boleh-boleh aja, tapi jangan lupa dari porsi tabungan itu ada ya untuk tabungan, karena kalau tabungan itu, kalau saya pribadi sih anggapnya dana darurat yang sewaktu-waktu bisa dicairin kalau ada kebutuhan. Karena investasi itu perlu waktu, nggak seliquid tabungan, jadi nggak bisa diambil kapanpun. Jangankan investasi ya, deposito aja kan ada jangka waktunya kan. Terus kalau kita cairkan sebelum jatuh tempo pasti ada penaltinya. Nah investasi itu lebih nggak liquid daripada deposito. Tapi kalau mau belajarlah dulu dari instrumen yang risikonya paling rendah banget tuh. Kalau mau beli logam mulia ya mungkin cuman belajar dari yang pecahan terkecil dulu, 0,01 gram. Kalau mau reksadana, ada kok reksadana yang mulai dari 10.000 di bank belinya, atau di Tokped juga ada. Itu terjangkau ya Mbak buat mahasiswa. Nanti kan bisa top up terus kan dari sisa uang jajan. Oke Mbak, nah sekarang ini kan banyak juga kasus ya mahasiswa yang tertipu dengan skema Ponzi dengan berkedok itu tuh investasi. Nah, bagaimana sih peran OJK atau yang biasa OJK lakukan dalam sisi pencegahan hukumnya? Iya. Jadi OJK itu kalau menangani entitas ilegal termasuk yang risetkar yang lagi rame ya. Itu juga kan Ponzi. Jadi ngajak-ngajakin orang, terus juga selain orang yang masuk atau yang join modal itu dijanjikan keuntungan 5%, juga nanti dapat fee dari ngerekrut orang. Nah, dari sisi OJK itu dalam penanganan entitas ilegal
tergabung bersama Satgas Pasti. Satgas Pasti itu beranggotakan selain OJK ya, ada Bank Indonesia, ada Komdiji, Kepolisian, Kejaksaan, Kemenbudristek, dan juga ada 16 lembaga di situ di Satgas Pasti. Jadi kita bekerja sesuai kewenangan masing-masing. Misalnya contoh kasus investasi ilegal koperasi yang dulu CSI yang sempat rame. Nah, di dalam menangani CSI, karena badan hukumnya juga koperasi ya, tapi kita menerima laporan nih dari masyarakat. Nah, kita menelaah apakah operasional CSI ini melanggar nggak dari sisi undang-undang OJK atau dari sisi kegiatan keuangan yang harusnya berizin di OJK, dari sisi pengelolaan dana melanggar nggak. Nah, begitupun Bank Indonesia juga menelaah dari sisi apakah si CSI ini melakukan pelanggaran untuk misalnya dia dalam lalu lintas pembayaran, atau misalnya dalam dia ada nggak operasi sebagai PJP ya, atau kalau PJP itu biasanya money changer, nah manipulasi dan lain sebagainya. Nah, dari OJK kalau misalnya kami nyatakan, oh ini ada pelanggaran, harusnya kalau sebagai pengelola investasi atau misalnya penghimpun dana masyarakat harus berizin sebagai bank atau sebagai BPR, atau kalau dia lembaga pengelola dana harus berizin sebagai sekuritas atau agen penjual efek reksadana gitu ya. Nah, setelah kita fix, kita confirm bahwa CSI ini melanggar peraturan di bidang sektor jasa keuangan, lalu juga kita juga berkoordinasi dengan dinas koperasi terkait. Nah, dari sisi peraturan koperasi gimana? Karena kan koperasi itu pada dasarnya harus dari anggota untuk anggota. Berarti dalam bisnisnya pun bukan profit oriented ya, dan bukan member get member, tapi memang dari dana anggota itu ada bisnis yang dilakukan dan keuntungannya juga dibagi ke anggotanya, bukan berupa investasi juga, tapi berupa sisa hasil usaha. Nah, jadi untung bersama, rugi juga bersama kan kalau dari sisi koperasi. Nah, dari dinas koperasi, oh ini juga melanggar nih dari peraturan undang-undang koperasi. Oke, dari OJK melanggar, dari dinas koperasi juga dinyatakan melanggar, maka kita serahkan ke kepolisian untuk ditindak. Nah, dari kepolisian melakukan penindakan secara hukum. Nah, ternyata memang ketika dilakukan penindakan itu mereka arahnya ke penipuan ya. Nah, setelah berkas lengkap dialihkan ke kejaksaan untuk diproses secara hukum. Jadi prosesnya begitu. Jadi bukan OJK aja ya. Kalau dalam hal entitas ilegal, memang OJK ini punya portal pengaduannya untuk entitas ilegal, baik itu pinjol ilegal, gade ilegal, maupun yang menyelenggarakan kegiatan usaha ilegal lainnya. Tapi dari laporan yang masuk itu kami juga minta telaah sektor-sektor yang lain atau lembaga lain, gimana nih menurut kalian melanggar atau enggak. Nah, ketika melanggar, yang melakukan penutupan portalnya itu Komdiji. Jadi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Jadi sebenarnya tahapannya juga nggak cuma satu, tapi banyak ya Mbak. Iya, banyak banget. Kayak nggak kerasa nih ya, udah banyak banget yang kita bahas hari ini. Tadi sempat dibahas juga mengenai skema Ponzi ya Mbak. Menurut aku nih cukup menarik sih Mbak untuk dibahas lebih lanjut. Mungkin terkait modus-modus dalam investasi bodong juga. Dan ini mungkin bisa disampaikan di next podcast atau kegiatan lainnya ya Mbak. Ya, yang boleh. Biasa diselenggarakan oleh kita, GIBE dan juga OJK. Ya. Nah, buat teman-teman yang masih penasaran terkait isu-isu dalam investasi, sektor jasa keuangan dan lainnya, jangan lupa untuk tetap ikutin terus nih kegiatan yang diselenggarakan oleh GIBE UMC. Buat next podcast atau mungkin live Instagram juga, biasanya kita live Instagram ya Mbak. Tuh, bisa mengikuti juga Sekolah Pasar Modal. Di situ juga kita bakal membahas lebih lanjut nih mengenai investasi dan pasar modal. Bisa juga stay tune terus di media sosial kita, yaitu gibe.umc dan OJK Cirebon ya Mbak. Ya. Mungkin sebagai penutup Mbak, ada yang ingin disampaikan untuk teman-teman, dipersilahkan.
sebagai penutup kami sampaikan dari OJK, kalian sebelum bertransaksi itu hati-hati karena semua lembaga yang menghimpun dana masyarakat ataupun yang menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk pinjaman itu harus berizin dari OJK, teman-teman. Dan izin OJK itu nggak gampang ya, nggak cuma naruh logo berarti berizin, tapi izin OJK itu ada proses karena satu lembaga atau satu perusahaan yang mengajukan izin OJK itu nggak langsung jadi izinnya, itu harus melalui berbagai tahap, terutama juga kita adakan fit and proper test dulu atas pemiliknya, atas direksi, komisaris, karena kita harus memastikan bahwa lembaga keuangan ini tidak menipu masyarakat sehingga uang masyarakat itu aman untuk dikelola. Nah, jadi kalau kalian ragu atau kalian misalnya dapat informasi yang terbaru, kalian jangan dulu transaksi. Kalian harus tanya dulu ke OJK, karena ketika kalian sudah terlanjur masuk, apalagi data-data kalian sudah didapatkan oleh pelaku entitas ilegal, ya berarti itu adalah suatu resiko yang harus kalian hadapi, dan juga efeknya panjang ya kalau kalian tidak hati-hati. Sehingga di sini kalian utamakan aspek kehati-hatian, apalagi kalian sebagai mahasiswa yang memang menjadi tumpuan masyarakat ke depan. Itu aja mungkin. Oke, mungkin kegiatan podcast hari ini kita akhiri ya Mbak. Terima kasih Mbak Pani atas kesediaannya untuk meluangkan waktu pada hari ini. Semoga sukses selalu ya Mbak. Ya, amin. Oke, teman-teman, saya Anissa Rahmawati Putri selaku pembawa acara pamit undur diri. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.